Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Jika sebelumnya kita memahami tentang bagaimana cara hadis dhaif naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi dengan cara atau dengan proses al-i'tibar atau irtiqa dalam hadis, maka kita akan sedikit menekankan kembali agar pemahaman kita lebih matang tentang bagaimana proses naiknya hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi. Sebagai patokan, kita harus benar-benar menghafal di luar kepala bahwa ada tingkatan-tingkatan di antara hadis dhaif, hasan dan sahih tersebut. Tingkatan yang paling rendah yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif tingkatan yang paling rendah yaitu hadis dhaif. Kemudian di atasnya ada hadis hasan, kemudian di atasnya ada hadis sahih. Hadis dhaif memiliki beberapa macam. Hadis dhaif atau hadis yang lemah dengan kelemahan yang sangat kuat atau syadidud dha'fi. Kemudian hadis dhaif dengan tingkat kelemahan yang ringan atau dha'fun yasir atau yasirud dha'fi. Kemudian hadis hasan memiliki dua tingkatan juga, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Sama halnya dengan hadis sahih. Hadis sahih memiliki dua tingkatan, yaitu hadis sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Berarti jika kita ingin mengurutkan dari atas, maka tingkatan yang paling atas adalah hadis sahih li dzatihi. Di bawahnya ada hadis sahih li ghairihi. Di bawahnya lagi ada hadis hasan li dzatihi. Di bawahnya ada hadis hasan li ghairihi. Di bawah hasan li ghairihi ada hadis dhaif. Namun dhaif dengan yasirud dha'fi atau dengan tingkat kedhaifan yang lemah. Artinya tingkat kedhaifan yang ringan. Kemudian di bawahnya ada hadis dhaif dengan tingkat kedhaifan yang berat atau syadidud dha'fi. Tingkatan-tingkatan tersebut harus kita hafalkan. Agar kita dapat memahami pola bagaimana hadis dhaif atau hadis hasan bisa naik peringkat. Jika kita katakan tentang hadis hasan li ghairihi bahwa dia sejatinya adalah hadis dhaif yang naik peringkat menjadi hasan li ghairihi, berarti kita kembali lagi, dhaif yang seperti apa yang bisa naik? Kita katakan lagi, dhaif yang bisa naik peringkat yaitu dhaif yang tingkat kedhaifannya ringan, seperti dhaif dengan kedhaifan atau dengan sebab kelemahannya adalah su'ul hifdzi. Berarti hadis dhaif yang di dalamnya atau kelemahannya karena su'ul hifdzi atau karena kualitas hafalan dari rawinya itu buruk, berarti hadis dhaif ini bisa naik jika dikuatkan dengan tariq yang lain. Namun bagaimana hasilnya jika ada pertanyaan? Namun bagaimana jika setelah kita mencari tariq lain atau sanad lain atau riwayat lain dengan makna yang sama rupanya tidak ada ketika kita melakukan jam'ut turuq atau melakukan pemeriksaan terhadap sanad-sanad yang lain, ketika kita tidak menemukan, maka kita memiliki sifat at-tawaqquf ala dha'fihi. Artinya kita tidak dapat menerima terlebih dahulu. Kenapa? Karena hadis dhaif secara umum memiliki hukum tidak dapat diamalkan. Namun, pembahasan pengamalan dalam hadis dhaif memiliki syarat-syarat tertentu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kedhaifan dalam hadis yang dapat naik peringkat yang pertama adalah su'ul hifdzi atau lemahnya kualitas hafalan seorang rawi. Sebab yang kedua yaitu contoh yang lain yaitu al-ikhtilat. Al-ikhtilat merupakan istilah dalam ilmu hadis. Artinya adalah goncangnya pemikiran atau goncangnya pribadi. Al-ikhtilat bisa kita artikan sebagai goncangnya atau tidak menentunya kejiwaan dari seorang rawi. Contoh dari sifat-sifat ikhtilat ini bisa kita pahami seperti kepikunan,
stres, karena usia sudah senja, banyak masalah, ada sesuatu yang menimpa diri seorang rawi sehingga pemikirannya bergoncang, sehingga dengan masalah itu mengurangi kualitas hafalan seorang rawi. Kita contohkan rawi yang pada saat mudanya atau di zaman mudanya dia merupakan rawi yang hafalannya kuat dan kencang. Namun ketika dia masuk ke usia senja, masuk ke usia 70-an atau 80-an, kualitas hafalannya sudah tidak sesempurna ketika dia masih muda. Nah, kemudian masuklah penyakit yang dinamakan kepikunan atau Alzheimer yang dapat mempengaruhi kualitas hafalan seorang rawi. Sehingga ketika dia menyampaikan suatu hadis yang sudah dihafalkan, ketika dia menyampaikan atau indal istihdar, ketika dia diminta untuk menyampaikan hadis yang dihafalkan, dia menyampaikan dengan tidak sempurna atau memiliki kesalahan-kesalahan ketika menyampaikan, tidak sesempurna saat dia masih muda. Nah, kepikunan inilah atau ikhtilaf inilah yang membuat riwayat hadis yang dia sampaikan itu menjadi dhaif. Namun, kedhaifan seperti ini merupakan kedhaifan yang ringan atau yang lemah dan dapat ditutupi dengan riwayat-riwayat yang lain, dapat dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain jika dia memiliki riwayat yang dapat menguatkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh-contoh dari hadis dhaif yang dapat naik atau ad-dhaif al-munjabir atau al-qabil lil-irtiqa ila al-hasan li ghairihi. Karena tidak semua hadis dapat naik atau dapat hilang dhaifannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.